Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam waktu teduh bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor edisi Sabtu 11 Maret 2023. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 32. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Bapa atas hari baru yang Engkau anugerahkan di dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan yang masih boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang akan hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 32. Yehezkiel 36 ayat 22 sampai 32. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan. Di tengah-tengah bangsa di mana kamu datang, aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik, dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema kita hari ini adalah kuduskan Allah dan dirimu. Pamaindani tupuang sola kalemu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tanggung jawab utama dan terutama bagi umat Allah adalah menjaga kekudusan Allah. Berbicaralah dengan segenap jemaah Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ini adalah perintah dan ketetapan Allah yang harus dilakukan. Umat yang hidup dalam kecemaran dan menyembah Allah lain adalah umat yang memberontak dan mencemari kekudusan Tuhan. Baik sebagai pribadi maupun sebagai satu persekutuan harus memelihara dan menjaga kehidupan kekudusan hidup. Umat Israel harus dibuang ke Babel sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap ketetapan Allah.
Mereka memang masih tetap menyembah Allah, tetapi juga mereka menyembah Allah lain. Perbuatan ini merupakan penistaan dan pencemaran nama Allah yang kudus. Bangsa Israel sesungguhnya sudah mengetahui hukum ini, namun mereka lebih mendengar apa yang disampaikan oleh musuh-musuhnya dan akhirnya mereka ikut menyembah berhala. Israel telah menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Akhirnya Allah menjadi murka dan mereka harus dibuang ke Babel. Namun demikian Allah tetap mengasihi mereka dan menjanjikan pembebasan. Allah bertindak bukan karena umat itu, tapi karena nama Allah tidak ingin namanya dinajiskan oleh mereka dan bangsa lain. Umat Allah harus ditahirkan kembali sehingga mereka menjadi umat yang layak menjadi milik Allah. Kita sebagai orang percaya telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tanggung jawab kita adalah memelihara kekudusan diri kita sehingga nama Allah tetap dikuduskan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk kami boleh bertanggung jawab dan senantiasa memilih kekudusan diri kami masing-masing, sehingga nama Allah tetap dikuduskan sebagai orang percaya yang telah dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberikan hikmat dalam kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Engkau berikan berkat yang melimpah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, biarlah mereka boleh berbagi dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya bahwa biarlah Engkau ya Bapa yang akan memberkati setiap dokter dan tenaga medis yang merawatnya. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga mendoakan untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya dan berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya, biar mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari-hari indah mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, selamat pagi.